sehingga totalnya adalah 514 orang, 579 orang, 686, 1155, 1414, 1528, 1677. Korban pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat dampak corona akan mendapat bantuan berupa santunan sekaligus pelatihan. Wabah COVID-19 berdampak pada perdagangan ekspor-impor. Bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona? Merebaknya wabah virus corona telah memukul pendapatan para pengemudi transportasi online. Media ramai memberitakan pandemi COVID-19. Sebaliknya, ruang publik yang biasanya ramai berubah jadi sepi. Kebijakan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 masih diberlakukan. Hai Universe, pagi ini membuat gue berpikir, merenung tentang pandemi corona. Semalam gue nonton channel YouTube-nya Watchdog tentang ada beberapa profesi yang notabene masuk ke dalam kaum marginal atau stratanya masih di bawah kita. Mungkin gue pengen bilang ke lu pada yang nonton ini, congratulations, lu masih bisa ngejalanin yang namanya work from home. Lu masih bisa bekerja dari rumah. Stok makanan lu masih cukup dan lu masih digaji sama perusahaan. Tapi pernah terpikir gak, ada beberapa orang, ada beberapa saudara kita, ada beberapa warga negara Indonesia yang mereka nggak bisa kerja dari rumah atau work from home. Mereka harus tetap fight di kondisi pandemi corona ini. Bukan masalah mereka takut atau enggaknya dengan corona, ini masalah ngebul atau enggaknya dapurnya mereka. Akhirnya kemarin gue mencoba survei, gue coba tanya ke beberapa profesi yang contohnya ini video. Udah berapa lama Pak berjualan es puding? Ada 2 tahun Pak. Oh, oke. Sehari biasa laku berapa dan sekarang jadi berapa Pak? Biasanya sih 50, kadang-kadang 50 kurang. Kadang baru boro-boro 50. Pelaris aja, belum tentu dapat. Tapi yang Bapak lihat Ramadan tahun ini tuh lebih membahagiakan atau lebih terpuruk? Wah, malah sedih. Apa yang membuat Bapak sedih? Ya ini, jualan kadang-kadang bisa makan nggak. Biasanya kita bisa makan sama apa, buat makan dapat nggak. Sebenarnya kan kita nggak boleh keluar, harus di rumah aja. Tapi kalau kita di rumah aja, nggak bisa megang duit, sama sekali nggak megang. Listrik ini yang token apa, ngisi mulu. Ya ketakutan pasti ada. Apalagi di wanti-wanti terus ya kan, orang tua nelpon ya kan, jangan jauh-jauh. Ya gimana, orderan kan namanya orderan ya kemana aja ya. Alhamdulillah untuk hari ini masih kosong, nggak ada yang masuk. Ini buka akun dari jam 5 pagi sampai sekarang nggak ada masuk sama sekali. Bagaimana ini urusannya? Dapur harus kebol terus Pak. Di sosial media mudah ditemui inisiatif seperti ini. Universe, sekarang gue lagi di perjalanan
gue lagi sama sahabat-sahabat gue. Di sebelah kanan gue ini ada Kurnia. Halo. Di belakang gue ada Ahmad Fairuz. Oke. Kita berkumpul di sini bukannya kita melawan peraturan pemerintah PSBB, ya, tidak boleh keluar rumah. Justru di sini kita sedang melakukan gerakan melawan corona. Ya, memang coronanya ini kita tidak fight langsung melawan corona atau virusnya. Itu memang tugasnya para dokter yang ada di garda terdepan. Tapi kita di sini menjaga kestabilan ekonomi dan menjaga surviving dari masyarakat atau kaum marginal yang masih harus fight, yang keluar rumah, yang nggak bisa work from home. Ya, jadi terinspirasi dari beberapa channel YouTube seperti Watchdog dan lain-lain, atau yang sempat viral kemarin si Nikita Mirzani yang tetap melakukan sumbangan untuk para ojol yang mereka harus tetap keluar rumah fight gitu. Jadi bersyukur banget kita di sini masih bisa work from home, kerja dari rumah, masih digaji sama perusahaan, masih bisa makan gitu ya. Karena dampak dari pandemi corona ini bukan hanya korban jiwa, korban yang sakit karena virus ini, tapi juga ada dampak ekonomi. Kenapa bisa berdampak ekonomi? Karena kita sudah masuk ke minggu kedua, mau masuk minggu ketiga bekerja dari rumah, dan beberapa mall tutup, perusahaan juga kerja dari rumah, sehingga para UKM, karyawan beberapa yang dipulangkan, di PHK, dirumahkan, dan ada beberapa perusahaan kecil pun yang akhirnya gulung tikar. Nah, kalau ini terus berjalan seperti ini, dampaknya sangat dahsyat. Bukan hanya krisis ekonomi di Indonesia maupun skala global, ya, tapi ini juga akan berdampak meningkatnya kriminalitas, ya, karena masalah perut nih, gitu. Nah, di sini gua, Kurnia dan Fairuz ngerasa terketuk hatinya untuk sama-sama menjaga agar para saudara-saudara kita, teman-teman kita ini masih tetap bisa survive atau tetap bisa makan lah gitu ya. Nah, di sini Kurnia ini adalah pegawai swasta. Kurnia ini adalah karyawan BUMN di Indonesia. Kalau gue sendiri adalah karyawan swasta di perusahaan swasta di Indonesia. Kalau Fairuz adalah karyawan swasta juga gitu ya. Tapi sebelumnya gue pengen nanya nih, Kur, ada gak sih dampak dari pandemi corona ini terhadap kehidupan lo atau kerjaan lo deh? Ya, kalau sekarang gue itu karena masih masuk ke kantor dan bidang kerja gue nggak memungkinkan buat WFH. Ya, karena gue operasional 24 jam, jadi gue tuh kerjanya shifting. Jadi gue harus tetap masuk ke kantor. Oh, jadi lu tetap masuk kantor ya? Tapi aman nggak? Jadi ini karena ada protokol khusus, jadi untuk gue yang tetap masuk itu ngakalinya paling dengan mengurangi jumlah orang per shiftnya, dan juga libur ditambah. Oke. Dan setiap kali masuk ke kantor itu dari manajemen kantor mewajibkan di pintu depan itu satpam security untuk mengecek suhu. Jadi kan sekarang standar 38 ya? Iya. 38 derajat itu kalau udah nyampe suhu 38 itu nggak, ya suruh pulang. Oh, jadi nggak boleh masuk kantor ya? Nggak boleh. Dan wajib buat memakai hand sanitizer yang sudah disediakan di masing-masing pintu kantor. Jadi setiap pintu ada sanitizer, dan selain itu setiap seminggu 3 kali itu ada penyemprotan desinfektan ke ruang-ruang kerja. Karena itu kan sebenarnya nggak boleh kena manusia ya. Jadi setiap disemprot itu wajib keluar ruangan dan menunggu sampai setengah jam paling enggak baru masuk ke ruangan lagi. Itu aja sih. Jadi benar-benar dari manajemen kantor. Jadi benar-benar kantor lu tuh safety first banget gitu ya. Paling karyawannya di kesehatan. Oke, ya, tapi masih tetap alhamdulillah bersyukur perusahaan lu masih tetap jalan dan masih ada rezeki terus ya lu ya. Kalau lu Fairuz gimana, Fairuz? Iya, Bro. Oh, lu lagi nyemil ya? Oh iya. Boleh dong, cobain dong. Ya. Oh, ini tortilla ya. Thank you. Kalau lu gimana, Bray? Dari sisi pekerjaan lu work from home, kerja dari rumah, atau seperti apa sih, boleh cerita? Kalau gue sih pengusaha, bro. Usaha kecil-kecilan.
kalau dengan namanya go from home ya kan. Oh jadi lu usaha ya? Iya usaha. Gue pegang ini kayaknya enak banget nih ya. Gue makan dulu deh. Oke. Terus kalau gue sih lebih dampak ke lingkungan. Karena dengan adanya corona ini ya memutuskan tali silaturahmi lah. Karena di saat ketemu juga orang nggak mungkin tiba-tiba langsung baikan tangan karena dia. Oke. Gue nanya lebih ke bisnisnya. Lu saat ini sedang usaha berarti ya? Usaha. Coba bagaimana dampak usaha lu tetap jalan, nggak ada perubahan atau justru ada penurunan drastis? Penurunan drastis. Karena dengan adanya virus corona ini ya penjualan gue sangat sepi. Orang juga pada takut keluar dan apa ya? Tapi lu masih tetap bisa survive ya, masih bisa makan gitu ya. Oke, kalau gue sendiri, gue ini bidang gue adalah learning and development. Jadi dari mulai awal tahun Januari itu nggak ada training sama sekali karena nggak boleh perkumpulan orang ya. Jadi kalau ditanya, ya cukup mengelus dada, tapi alhamdulillah gue masih tetap bersyukur masih ada tabungan untuk bisa survive. Nah disinilah gue, Raya, sahabat gue Kurnia, sahabat gue Virus, kita ngerasa terketuk hatinya untuk yuk sama-sama kita sisihkan sedikit aja dari tabungan kita ya. Jadi kita sisihkan dari tabungan kita bahwa kita harus ngebantu nih saudara-saudara kita, teman-teman kita yang harus tetap keluar mencari nafkah demi dapurnya ngebul. Bukan berarti mereka berani terhadap pandemi corona, bukan berarti mereka menentang peraturan pemerintah. Ini masalah perut, ini masalah dapur ngebul atau enggak ya. Mungkin kalau lu pada yang nonton channel ini ya masih bersyukur, masih bisa work from home, masih digaji sama perusahaan. Tapi banyak banget teman-teman kita yang dirumahkan, di PHK, yang punya usaha kecil dan menengah mulai gulung tikar, dan ada beberapa profesi yang memang nggak bisa kerja dari rumah seperti ojol, pedagang kaki lima, yang mereka harus tetap ada aktivitas agar mereka bisa makan gitu. Nah, betul ya Kurnia ya. Nah dari sini kita pengen sedikit membantu mereka ya. Harapannya sih yang nonton channel ini pun semuanya bisa melakukan gerakan hal yang sama, nggak usah keluar. Tetap stay di rumah pun bisa kok. Lo lihat di sekeliling lo, temen lo, keluarga lo, tetangga lo, gimana mereka masih tetap bisa makan nggak di kondisi seperti ini. Karena kita udah masuk minggu ketiga ya, tidak melakukan aktivitas work from home ya. Kalau yang kerja kantoran masih tetap enak balik lagi ya, work from home gitu ya. Tapi kalau para ojol, para pedagang kaki lima, mereka harus tetap keluar agar tetap dapat nafkah gitu. Nah dari sinilah kita terketuk hati kita untuk membantu mereka agar mereka tetap safe, tetap tidak tertular virus corona ini, dan tetap dapurnya tetap bisa ngebul ya. Kita sisihkan tabungan kita nggak terlalu banyak sih gitu ya. Kayak temen gue Kurnia, dia menyisihkan tabungannya, memberikan ada amplop berisi uang di sini, akan kita bagikan ya Kur ya. Oke. Lalu ada temen gue Virus lo akan mendonasikan apa Bray? Mie instan bro. Oke, mie instan ya. Kalau dari gue pengen mendonasikan 1 kotak korma ya, karena kemarin gue sempat wawancara atau survei juga ke berbagai pasar. Kemarin tuh di pasar mana bro? Pasar Majestic ya. Di Pasar Majestic ini sesimpel deh, gue nanya, Pak, beberapa hari lagi memasuki bulan suci Ramadan ya. Mungkin tahun lalu kita ngobrol, udah punya baju baru berapa? Nanti buka puasa pakai apa? Kebayang nggak di tahun ini? Tinggal hitungan hari lagi ya. Nah, buah korma ini kayak simbolik untuk sebuah harapan ya, untuk para teman-teman kita yang tetap fight di kondisi corona ini, agar mereka yakin menghadapi bulan suci Ramadan, agar bisa tetap berbuka puasa
semoga rezekinya tetap jalan gitu. Nah, kali ini kita masih dalam perjalanan, kita masih mencari orang-orang yang karena jalanan cukup sepi di sini ya, Kurnia ya. Lumayan. Nah, bingkisannya ini kita akan jadikan satu ya, buah korma. Kita masukin ke dalam plastik ini. Lalu ada snack Indomie ya. Mie instan ya, dan ada satu buah amplop. Jadi kita masukkan semuanya ke dalam satu bungkusan ini. Kita akan bagikan ke saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Dan di belakang ini lumayan banyak ya untuk saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang akan kita bagikan. Kita bagikannya juga nggak keluar dari mobil karena kita tetap physical distancing ya. Kita juga mempersiapkan, kita tetap pakai masker ya. Kita pakai sarung tangan, oke. Dan kita juga tetap jaga jarak di sini, dan kita tidak melawan peraturan pemerintah untuk diam aja di rumah. Kita tetap diam aja di rumah, tapi kita harus melakukan gerakan. Nah, harapannya yang nonton channel ini, yuk bareng-bareng yuk kita ngelakuin gerakan yang sama. Lu ngebantu teman-teman lu, saudara lu, lingkungan lu, tetangga lu gitu ya. Kalau mau melakukan hal yang sama seperti kita ini, tetap safety first ya. Untuk lu tetap jaga diri lo agar tidak terinfeksi yang namanya virus corona ini gitu. Apa aja sih yang harus disiapin, Kurnia, agar tetap terjaga, kita tetap safe gitu? Oh ya, ada dari gue sih ada tambahan dikit sih. Jadi sekarang kan pemerintah setelah menggalakkan work from home itu sebenarnya bukan diem aja di rumah, ngendon aja di rumah, enggak juga. Di rumah tetap ada aktivitas positif lah. Jadi jangan tidur aja, jangan nanti gelap ya. Ya jangan tidur aja ya pokoknya yang bisa dilakuin di rumah ya dilakuin ya, biar kita aktif juga, badan juga tetap segar gitu. Nah, sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan namanya PSBB. PSBB itu apa ya? PSBB, jadi pembatasan sosial berskala besar. Oh, PSBB ya. Itu ada beberapa ketentuan, karena itu sudah diresmikan peraturan yang jangan kalau kita melanggar itu ada sanksinya khusus, cuman bisa nanti dicari searching di internet. Cuman kayak sekarang kita ada beberapa ketentuan, kayak di mobil itu maksimal bertiga. Nah, kita kan sekarang cuma bertiga. Kita udah maksimal ya bertiga ya. Masker juga wajib dipakai setiap kali ke aktivitas keluar. Itu, dan ya paling nggak kalau kita ke tempat-tempat tertentu kan pasti ada hand sanitizer. Ya. Itu harus kita manfaatkan lah, karena kan buat menjaga kebersihan tangan. Karena penularan yang paling cepat itu kan melalui tangan. Kita sentuhan ke benda-benda, ke orang ya, jangan diminimalisir lah. Ya, itu aja sih. Kalau dari persiapan kalau kita keluar rumah, jangan ya bukan berarti kita harus keluar rumah juga ya. Kalau perlu aja kita keluar rumah gitu sekarang juga, karena kan PSBB itu benar-benar dibatasi kita kalau aktivitas di luar. Dan ada sanksinya juga. Jadi tambah lagi kalau di jalan itu kita nggak boleh berkerumun lah di jalan. Kalau ada patroli nanti tinggi orang atau 4 orang itu lawan ngumpul di jalan, itu bakal tangkap lah sama petugas, entah itu polisi atau satpol PP nanti. Oh, jadi nggak boleh berkelompok ya? Iya, 3 orang apa 4 orang gitu pergumulannya gitu. Oke. Kalau dari Virus, lu mau tambahin apa sambil kita jalan nih cari orang? Gitu. Ada tambahan? Oh, nggak ada, cuma aja. Oke. Jadi sebenarnya dampak corona ini ada plus minus ya. Udara agak sedikit bersih karena memang aktivitas polusi cukup menurun drastis. Karena ngomongin bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu ya. Itu positifnya gitu ya. Atau lo yang biasa jarang ngumpul sama keluarga, ini intensitasnya tinggi banget ya. Udah masuk minggu ketiga ngumpul sama keluarga. Ya udah berkeluarga, punya anak apalagi itu. Anaknya lagi. Iya. Oh ya, satu lagi para universe di sini, mohon maaf banget kita tidak bermaksud untuk ria atau menunjukin kok harus direkam sih berdonasi, enggak. Justru
di sini ya kita pengen mengajak teman-teman, yuk lakukan hal yang sama, kita fight, kita ini adalah menurut gue sebuah gerakan melawan yang namanya efek ekonomi dari pandemi corona ya. Jadi yuk lihat sekeliling kita, aware sama sekeliling kita, keluarga, teman, tetangga ya, untuk bantu mereka untuk survive, untuk bisa makan minimum ya. Untuk karena nggak semua orang bisa work from home, nggak semua orang yang tetap digaji atau usahanya tetap survive gitu ya. Tapi di sini kita bantu orang-orang seperti mereka agar bisa tetap bertahan hidup ya. Karena dampaknya lumayan panjang nih, karena biar menurun juga tingkat kriminalitas, penularan dan segala macam gitu ya. Jadi perang melawan corona ini bukan hanya sama virusnya, tapi juga sama dampak ekonominya gitu. Anyway, kita udah sampai mana nih, Bray? Di daerah apa namanya nih? Jalan Panjang ya. Jalan Panjang, Pos Pengumben ya. Kita akan menuju ke jalan-jalan sentral yang ada mungkin ojol, mungkin juga pasukan orange. Iya. Ya. Tapi yang lebih utama sih mungkin nanti ada, kalau ada pemulung mungkin ya. Iya, ada pemulung yang ya. benar nggak ada penghasilan. Pak, ada rezeki dikit Pak. Iya. Mau mundur, sama mundur. Gak usah, nggak apa-apa. Oke, akhirnya semua bingkisan habis. Tadi kita dari jam 9 pagi sampai sekarang sudah masuk ke jam 2 siang. Jadi totally 5 jam gitu. Tapi masih ada tersisa satu sih ya. Tapi ntar nggak apa-apa, nanti ketemu orang lagi mungkin ya. Nah, anyway, gue juga pengen ngucapin dulu terima kasih untuk Kurnia ya. Ini wajahnya Kurnia. Ya, terima kasih juga untuk Ahmad Virus. Virus mana Virus? Hey bro. Oke, ya. Akhirnya kita sudah menyelesaikan misi ini. Kita sudah menjalankan gerakan ini. Yuk, kita pengen banget seluruh YouTuber, seluruh teman-teman yang nonton channel ini, seluruh warga negara Indonesia, yuk kita sama-sama satu sama lain, kita sama-sama saling support agar kita keluar dari kondisi seperti ini ya. Terima kasih juga untuk para tim medis ya, para dokter yang sudah melawan, menjadi garda depan melawan virus corona ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang tetap bekerja di rumah, tidak kemana-mana, work from home ya. Dan yuk kita sama-sama lihat sekeliling kita apakah butuh bantuan kita, dan kita tetap bersyukur dengan kondisi kita. Kamu berharga. Tidak ada yang bisa merebut nafasmu hari ini. Sekalipun nafasmu nanti pergi, setidaknya masih akan ada cinta yang selalu dikenang. Maka dari itu, berbuat baiklah. Satu saja kebaikan dari dirimu, akan ada ribuan kebaikan yang akan datang untukmu. Bisa hari ini, esok, lusa, ataupun nanti, sampai kau menua, lalu terbaring tak berdaya. Kita bisa lihat siapa saja yang akan datang saat kita telah tiada nanti. Kalau kau mau yang menengokmu nanti adalah sekumpulan orang baik, maka jadilah baik dari sekarang, agar semakin banyak hitungan amal yang akan kau bawa nanti. Menangislah jika kau lelah. Menangislah jika kau merasa telah melewatkan semuanya dengan sia-sia. Meskipun waktu tidak akan berputar ke belakang, masih banyak waktu yang bisa kau gunakan untuk berbenah. Sudah sejauh apa kita dengan Tuhan kita? Sudah seburuk apa kerusakan yang kita buat? Sampaikah umur kita dengan esok pagi?
tidak ada yang tahu. Manusia di dunia terlalu sibuk menelanjangi semesta, padahal semesta juga tidak terlalu peduli dengannya. Kasihan ya. Ambisi merebut raga, ambisi mengalahkan bahagia, fanatik, sampai terlalu berkuasa. Tangan yang kau gunakan hari ini hanyalah sebuah titipan. Lalu mengapa kau gunakan untuk menyakiti banyak makhluk? Mulutmu bukan sekedar harimau. Ia akan jauh lebih kejam untuk menerkam tuannya sendiri. Tidurlah, bermimpilah, lanjutkan saja angan-anganmu untuk memiliki dunia. Nanti kalau kau lelah, pulanglah. Tuhan sudah menanti untuk kau peluk lagi. Menangislah, kau akan tenang. Tidak perlu dihiraukan semua masalahmu hari ini. Ia akan berlalu dengan sendirinya. Tenanglah, kau tidak sendiri. Semua manusia juga mempunyai masalahnya masing-masing. Hanya saja kita jarang melihat ke belakang. Di sana, banyak yang jauh lebih terpuruk dari kita. Menangislah jika itu perlu. Kau bisa tidur sebentar. Rasakan Tuhan sedang memelukmu dalam mimpi. Dan saat kau terbangun nanti, semua akan pulih. Hatimu akan tenang dan akan selalu tegar menjalani hidup. Tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum kepadamu. Dan berbuat baiklah, agar selalu ada kebaikan di sekitarmu. Yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.